Baiklah teman-teman, akan sedikit tentang penggunaan dari aplikasi donor darah. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan atau menjelaskan tentang alurnya, di mana ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, alurnya adalah sebagai berikut. Dan data dulu dari pencarian data pendonor di database kita. Apabila di database tidak terdapat nama yang bersangkutan, maka bisa kita kategorikan bahwa yang bersangkutan. Tetapi jikalau ada di database kita, bisa kita kategorikan pendonor lama. Nah, untuk pendonor baru memerlukan penambahan atau menambahkan data dari yang bersangkutan. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Dari saya perlihatkan ini, ilustrasinya seperti ini. Ada pendonor datang, kemudian ketika kita tanya pernah mendonor apa, ingat, terus kita tanyakan siapa Pak, misalnya namanya di sini saya ketik Gom-Gom, yang bersangkutan nama Gom-Gom tidak ada, berarti kita kategorikan bahwa yang bersangkutan adalah pendonor baru, maka perlu kita tambahkan datanya kita, tinggal add new data pendonor. Nah, tinggal kita mengisi di bidang-bidang yang diperlukan ya. Sebelumnya kita kembali lagi. Nah, kalau misalnya dia pendonor lama ya, ketika dia pendonor lama, ini untuk kategori dulu ya, misalnya di sini unggul, namanya unggul, oh ternyata dia ada datanya di database kita, berarti kita tidak perlu menambahkan database lagi ya. Jadi artinya penambahan database ini hanya berlaku untuk pendonor baru ya, untuk pendonor baru perlu dilakukan penambahan database. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah pendonor lama, kita tinggal lihat info dari pendonornya saja, atau bagaimana dia info riwayat donornya di tempat kita. Oke, kita lanjutkan untuk penambahan donor tadi. Kita menambahkan donor baru. Nick ini posisi angka ya. Angka nick seperti yang saya jelaskan kemarin, itu tergantung dari UDD mau menggunakan nick atau nomor HP. Kemudian kita isi nama pendonor. Nah, untuk tanggal lahir ini wajib diisi. Tujuannya apa? Karena dia nanti menghitung otomatis umur ya, menghitung otomatis umur. Kita setting dulu tahunnya. Kemudian setelah itu kita setting lagi tanggal sesuai data yang ingin kita isi. Jenis kelamin, alamat diisi, pokoknya diisi semua ya. Ini tanda bintang-bintang ini artinya wajib diisi. Penyakit tidak ada, nomor HP juga perlu diisi, kemudian di submit. Nah, kalau misalnya dari ke diagram tadi, kalau misalnya dia pendonor lama tadi kan, dia misalnya ini database yang lama nih ya, ini Gom-Gom ini baru ya, database yang lama ini. Kita klik, ada info riwayat donor, ada info riwayat donor. Jadi kita mengisinya saja ya. Tapi karena dia ini baru, dia tidak ada riwayatnya di tempat kita. Ya, itu perbedaannya. Nah, lanjut. Untuk ini, setelah kita melakukan penambahan donor, ada namanya lihat info donor atau tambah riwayat donor. Ini berlaku donor lama juga ya. Jadi ini kita klik di yang merah ini, kemudian kita lihat kalau misalnya ini tadi seperti saya jelaskan, ada info riwayat krisis ini pendonoran tempat kita di tanggal 25 yang terakhir ya, tanggal 25 bulan 1 tahun 2023. Belum pernah mendonorin tadi, karena dia belum pernah mendonor, kita input riwayat donor ya. Riwayat donor, poin dari tanggal donor sampai golongan darah itu semua sudah terisi otomatis ya. Kemudian ada lokasi donor, apakah dia di UDD, silakan diisi sesuai dengan keadaan atau situasinya. Sukarela dan darah pengganti, misalnya darah pengganti ya, tekanan darahnya juga diisi. Ini karena contoh saya strip saja, seharusnya tidak
harusnya diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, di enter kuantitas ini diisi dengan angka 1, maksudnya itu. Nah, di sini nomor kantong darah juga diisi sesuai dengan kenyataan atau keadaan. Nah, kemudian di sini ada pemilihan status. Pilihannya ada pemeriksaan, berhasil, gagal donor, dan gagal pengambilan. Maksudnya adalah ketika darah baru diambil, itu lebih baik kita atau dianjurkan kita isi statusnya pemeriksaan. Artinya di sini dia belum dilakukan, dia baru akan dilakukan pemeriksaan SAG, HIV, spilis, dan lainnya. Jadi kita isi status pertama kali itu pemeriksaan. Namun kalau ya ternyata setelah nanti suatu saat dia sudah ceritanya kita isi status pemeriksaan dulu ya awalnya ya. Ternyata setelah kita ambil di tengah jalan dia tiba-tiba gagal atau merasa pusing atau darahnya nggak keluar hanya keluar setengah kantong, itu kita statusnya gagal pengambilan. Nah, di mana cara settingnya itu? Di mana juga cara setting ketika pemeriksaan HbSAg, HCF atau HIV spilis sudah keluar. Itu caranya di menu input hasil pemeriksaan ini ya, input hasil pemeriksaan. Nah, ini dia tadi si gonggong ini. Ya, ini kan ada statusnya di sini HbSAg-nya masih kosong, HCF-nya masih kosong, HIV-nya juga, spilisnya juga. Artinya belum diperiksa atau statusnya sedang dalam pemeriksaan. Nah, ternyata setelah diperiksa kita ingin mengisi hasilnya, kita klik saja yang edit this record, ya, edit this record. Nah, yang dari poin sini sampai sini itu sudah terisi otomatis. Tinggal kita pilih apa, misalnya HbSAg-nya negatif, HCF-nya negatif, HIV-nya negatif, spilisnya juga negatif, dan statusnya karena semua negatif kita isi berhasil. Nah, beda cerita kalau misalnya ternyata ada salah satu yang positif, atau misalnya di tengah jalan tadi yang saya ceritakan dia mengalami pusing atau darahnya hanya setengah kantong, dia nggak sanggup lagi, yang ini nggak usah diisi atau diisi negatif, terus kita isi statusnya gagal pengambilan gitu ya. Jadi untuk mengedit yang itu tinggal di input hasil pemeriksaan. Nah, kalau misalnya berhasil ada pemberitahuan seperti itu ya, ini kita tutup karena tadi pemberitahuan suruh refresh, ini kan masih kosong nih, kita refresh saja, nanti dia berisi ya. Tuh. Di sini karena tadi darah itu di kantong darah itu tidak berisi nama, yang dapat di nomor